Yang saya hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Profesor Rahmat Pambudi. Kita bersama-sama lagi Pak dalam semangat untuk terus kemajuan di berbagai wilayah Indonesia. Saya tentu juga ingin menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Provinsi Jakarta. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Pramono Anung. Ini senior sekaligus sahabat yang dimanapun kita berada selalu menjaga silaturahim karena tujuan kita sama. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Gubernur yang telah mengundang saya secara khusus. Dan tentunya juga Bapak Wakil Gubernur, Bapak Rano Karno, tepuk tangan juga untuk Pak Wagub, serta jajaran Forkopimda Provinsi DKI Jakarta yang juga telah hadir, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif, termasuk Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Hoirudin, teman-teman wakil rakyat lintas fraksi, dan di sini juga hadir para pejabat lain mewakili berbagai kementerian dan lembaga, termasuk tadi yang sudah memberikan pemaparan Dirjen Perimbangan Keuangan Bapak Luki Alfirman, dan yang lain. Sekali lagi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ibu Happy Jarot, anggota DPD RI. Tadi ada Ibu Wamen PPPA, Ibu Veronica Tan. Sebetulnya kita punya sejarah betapa semua ingin berkontribusi, berperan untuk Jakarta. Dan hari ini dipertemukan lagi di Balai Kota dengan peran yang berbeda-beda, tapi masih sama. Masih sama perasaan itu, masih sama semangat itu, bahkan semakin kuat lagi karena saya yakin Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno bisa semakin sukses dan semakin maju. Didukung oleh segenap jajaran dan tentunya dukungan penuh dari seluruh warganya. Saya menyambut baik acara hari ini. Musrenbang membahas RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Ini tentunya menjadi domain dari Menteri Bappenas yang terlebih dahulu menetapkan RPJMN nasional untuk periode 2025-2029. Tentu diturunkan, dijabarkan oleh seluruh provinsi termasuk DKI Jakarta. Sekaligus kita juga membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD 2026 yang mudah-mudahan bisa selalu diharmoniskan, dikolaborasikan dengan baik antara apa yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat, tetapi tentu setiap provinsi apalagi Jakarta memiliki spesifikasi dan keunikan, baik tantangan maupun peluang dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara hari ini dan marilah kita sama-sama mencari solusi terbaik atas berbagai tantangan dan permasalahan yang kita hadapi hari ini dan ke depan. Saya tentunya sering, apakah ketika menuju kantor di Kemenko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan atau saat Car Free Day, selalu ketika mendekati Bundaran HI melihat ada countdown. Tadi hari ini 789 hari lagi, 14 jam, 31 menit tadi saya lihat menuju Jakarta 5 abad, 500 tahun. Sebuah kota yang telah bertransformasi dari waktu ke waktu, lintas generasi, lintas kepemimpinan,
Dan apapun status Jakarta, DKI atau DKJ, Jakarta akan selalu memiliki pesonanya tersendiri, akan tetap menjadi center of gravity, menjadi pusat atau epicentrum ekonomi dan pertumbuhan, termasuk menjadi pusat budaya yang juga membanggakan. Sehingga kita semua saya rasa menaruh harapan sekaligus juga mendukung Bapak Gubernur yang merupakan seorang teknokrat, rekam jejak yang panjang di parlemen maupun di pemerintahan, termasuk Pak Wagub, seorang budayawan, seorang seniman yang kemudian juga berkarir di politik, di pemerintahan. Ini akan menjadi kombinasi yang baik untuk sama-sama kita bisa mewujudkan visi misi, asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tadi saya simak dan saya catat, tentunya juga saya dengarkan selama Bapak berkampanye, visi untuk Jakarta ke depan, yaitu Jakarta sebagai kota global yang juga merupakan pusat perekonomian pertama yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini ada beberapa keywords. Daya saing, berarti competitiveness. Jakarta harus unggul, harus terdepan, harus inovatif, tidak boleh ketinggalan. Dan bukan benchmarknya, bukan dalam negeri, tetapi kota-kota besar di dunia, kota-kota maju di dunia. Berkelanjutan, sustainable, karena kita dihadapkan pada krisis iklim dan perubahan lingkungan yang juga sering menghadirkan bencana, termasuk dampak-dampak ekologis yang harus diantisipasi. Tentu pembangunan Jakarta juga harus berorientasi pada resiliensi, keberlanjutan, ketahanan terhadap segala tantangan alam tadi. Atau gap atau inilah yang saya rasa menjadi nafas jiwa pembangunan Jakarta 5 tahun ke depan ini, yang sekali lagi saya menaruh dan kita semua menaruh harapan besar dan mengajak untuk terus berkolaborasi. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak berpanjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan 5 secara singkat apa yang menjadi agenda utama kolaborasi. Tentu saya hadir sebagai seorang yang saat ini mendapatkan amanah untuk mengorkestrasi, kalau saya boleh menggunakan kata orkestrasi, karena ada 5 kementerian teknis yang terkait dalam wilayah koordinasi kami. Ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kita tahu Jakarta ini harus diatur tata ruangnya, karena kalau tidak jutaan penduduk menghuni lokasi yang tidak bertambah, semakin kompleks, kebutuhannya saling berkompetisi satu sama lain. Oleh karena itu harus diatur tata ruang dan juga penggunaan lahannya, termasuk jika harus ada yang dikonversi. Yang kedua adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Tentu kita berharap pembangunan terus berjalan, infrastruktur dasar sangat berarti bagi masyarakat. Yang ketiga, perumahan dan kawasan permukiman. Kita juga tahu ada masalah kualitas hunian di Jakarta. Dan yang keempat adalah Kementerian Perhubungan, multimoda transportasi kita harus terus diperkuat sehingga public transportation juga semakin ramah, hijau, dan tentunya menjangkau semua lokasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir tentunya tidak secara khusus berkaitan dengan Jakarta, tapi kami memiliki wilayah koordinasi transmigrasi juga. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi melihat asta-cita, terutama Bapak Presiden ingin swasembada pangan, energi, air bersih. Yang kedua adalah ingin konektivitas ini juga semakin bisa menjawab kebutuhan transformasi ekonomi dan kemajuan kota. Dan yang terakhir terkait dengan SDM, maka saya bisa mengatakan ini semua telah sangat baik dijabarkan oleh
Pemprov Jakarta melalui visi dan misi dan program-program prioritas atau unggulannya tadi. Saya ingin meng-highlight 5 hal. Yang pertama, kita ingin Jakarta juga terus menjadi kota yang nyaman. Sedangkan kita tahu setiap hari Jakarta itu memproduksi kurang lebih 7.000 ton sampah. Ini yang harus menjadi atensi besar kita semua. Oleh karena itu kami di Kemenko Infrastruktur juga ingin memberikan support dan sekaligus bekerja sama, karena tentu mengelola APBD terbesar 91 triliun rupiah ini juga mudah-mudahan ada alokasi yang cukup untuk kita bisa mengelola sampah. Sampah dari hulu ke hilir, dari mulai rumah tangga, industri sampai dengan titik pembuangan sampah, titik pembuangan air, pembuangan akhir, termasuk pengelolaan sampah. Dan kita berharap timbunan sampah yang sudah sama dengan 16 lantai, kalau gedung itu bisa kita kikis dan kita habiskan. Bahkan kita bisa konversi itu menjadi energi, waste to energy. Inilah masa depan dunia, masa depan kita. Oleh karena itu harus ada intervensi teknologi, harus ada financing yang juga siap untuk menjadi solusi pengurangan sekaligus konversi sampah menjadi energi untuk Jakarta. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita fokus ke sana. Saya ingin sekali Pak Gubernur, Pak Wagub, kalau kita bisa rakor satu saat nanti untuk membahas khusus tentang sampah ini. Perlu teknologi yang tepat sasaran. Yang kedua, pembangunan tanggul laut. Pembangunan tanggul laut ini sebetulnya idenya sudah sekian lama. Tetapi tentu makin hari kita menghadapi bahaya yang tidak makin ringan. Ini yang menjadi atensi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Menteri Bappenas juga tahu persis betapa beliau juga ingin sekali kita cari solusi, karena ini bukan hanya masalah menangani banjir rob setiap tahun atau mengatasi penurunan permukaan tanah, land subsidence di sejumlah wilayah pantai utara Jakarta bahkan bisa menurun 10 cm per tahunnya. Tanggul pantai 4,8 meter saat ini oke, tetapi dalam 10-20 tahun ke depan rasa-rasanya harus dipikirkan yang lebih kuat lagi, yang lebih tangguh lagi. Oleh karena itu kita harus sama-sama duduk bersama untuk bisa membahas bagaimana kita mengurangi potensi ataupun bahaya tersebut. Ini bahaya eksistensial terhadap bukan hanya masyarakat pesisir utara, tapi juga untuk kota Jakarta itu sendiri. Jadi ini juga membutuhkan anggaran yang besar, harus membutuhkan terobosan-terobosan. Tadi Pak Dirjen juga menyampaikan skema KPBU ini juga harus terus dikedepankan, karena ini juga harus dicari bukan membuat Jakarta bisa semakin maju. Jadi proyek Giant Seawall, penguatan tanggul ini juga seiring dengan suplai air bersih dari Jatiluhur maupun dari Karian agar tidak lebih buruk lagi penurunan permukaan tanah di Jakarta. Ini juga mencegah terjadinya banjir yang tentunya merugikan kita semua. Yang ketiga, mari kita lakukan berbagai upaya untuk percepatan penyediaan perumahan. Kita tahu masih terjadi backlog perumahan. Kita hadir untuk bisa membuat masyarakat berpenghasilan rendah bisa lebih menjangkau rumah-rumah yang layak huni. Ini juga tentu ada kaitan dengan yang keempat adalah peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih. Ini sangat penting karena kita juga tidak berharap kualitas kesehatan masyarakat itu sangat terganggu karena tidak punya akses yang baik terhadap sanitasi dan air bersih. Ingat, masalah kesehatan termasuk stunting itu bukan hanya karena kurang gizi, tapi juga karena lingkungan hidup yang tidak bersih dan tidak sehat. Dan yang terakhir, yang kelima, ini yang juga saya tadi bisa capture dari pemaparan Pak Gubernur, dan saya rasa sangat relevan bahwa prioritas yang kelima adalah bagaimana pembangunan infrastruktur di Jakarta
juga selalu diorientasikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia kita, pembangunan human capital itu harus didahulukan. Apalagi Jakarta, sekali lagi, masyarakatnya kritis, masyarakatnya punya pendidikan yang baik, sehingga pasti akan mendesak pemerintah untuk juga terus meningkatkan kualitas hidup di Jakarta. Makin cerdas, makin aman, makin nyaman, inklusif, partisipatif, dan tentunya berkeadilan. Demokrasi hidup, tapi juga dengan good governance kita bisa meyakinkan tata kelolanya juga menghadirkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Jadi sekolah-sekolah, kemudian pelayanan kesehatan, termasuk digitalisasi di bidang pendidikan dan kesehatan, ini juga menjadi prioritas kita untuk meningkatkan sumber daya manusia tadi. Produktivitas ditingkatkan seiring dengan peningkatan kualitas manusia tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, dan semua yang telah hadir. Semoga sukses menjalankan amanah kami, Kemenko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dan izinkan saya menggunakan topi yang satu lagi, Pak Gubernur. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya minta fraksi Partai Demokrat dukung agar sukses beliau berdua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke Tanah Abang, jangan lupa membeli baju. Selamat bertugas kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, dan seluruh peserta Musrenbang. Semoga Jakarta semakin adil, makmur, dan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.